Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib tidak pernah bosan untuk senantiasa mewasiatkan dan mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa adalah kita menjadikan antara kita dan adab Allah Subhanahu wa taala pelindung yang kokoh.
Karena tidak ada satupun jasad yang sanggup dengan dahsyatnya azab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkehendak untuk menetapkan dan menciptakan segala sesuatu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memilih dan menetapkan. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada kehendak makhluknya untuk memilah-milih ciptaan yang telah Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengomentari ayat tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepemilikan Allah sematalah penciptaan segala macam bentuk makhluknya. Dan ingat kata beliau rahimahullahu taala, ketika Allah menjelaskan bahwanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, Allah tambahkan setelahnya keterangan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang punya kehendak di dalam menetapkan segala sesuatu di antara makhluk-makhluknya. Dan di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan terhadap manusia dan apa yang Allah tetapkan terhadap ciptaan-ciptaannya dari bumi dan bintang-bintang, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan khususkan dari waktu-waktu yang beredar di tengah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh pernyataan Imam As-Sa'di ketika mengomentari ayat tersebut, ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dan Allah pilih melebihi waktu-waktu yang lain. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi bahwasanya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun adalah 12. Dan di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 12 bulan dalam satu tahun, dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha berhak untuk menetapkan apapun yang ingin dia tetapkan di dalam makhluknya. Dan di antaranya apa yang telah Allah tetapkan dari 12 bulan tersebut, Allah pilih 4 bulan haram di antara 12 bulan tersebut. Dan 4 bulan haram yang Allah tetapkan di dalam 12 bulan dalam satu tahun diperjelas di Haji Wada, di mana dalam salah satu kesempatan haji Nabi SAW, di antara sekian wasiat yang beliau sampaikan di Hajjatul Wada, ada wasiat yang Nabi SAW sampaikan kepada kita semua. Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sungguh waktu-waktu yang telah Allah tetapkan dahulu telah kembali kepada tempatnya masing-masing. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan kata beliau. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang telah Allah tetapkan tersebut, yang telah kembali kepada waktunya lagi, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kembali kepada waktunya. Ada 4 yang menjadi bulan haram yang telah Allah tetapkan menjadi bulan haram. Salasah, 3 di antaranya berkesinambungan, berkelanjutan satu sama lain, yaitu Dzulqa'dah disambung dengan Dzulhijjah, disambung dengan Muharram, dan 1 terpisah dari 3 yaitu Rajabul Mudhar yang terletak di antara Jumada wa Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 4 bulan tersebut menjadi bulan haram, dan Nabi kita SAW telah memperinci apa yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut. Dan kewajiban bagi kita semua ma'asyiral muslimin, ibadallah, umat Nabi SAW adalah mendengarkan dan menjalankan perintah Nabi SAW. Kenapa bulan Rajab? Di antara 4 bulan tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta Rajab, salah satu di antaranya kita berada di awal bulan tersebut, yaitu bulan Rajab.
Dan bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang Allah haramkan untuk kita nodai kehormatannya. Namun kenapa dinamakan Rajabul Mudhar? Sebagaimana pernyataan Nabi SAW, karena di masa jahiliyah hanya kabilah Mudhar yang benar-benar mengagungkan bulan Rajab tersebut. Mereka tidak pernah memindah-mindahkan waktu bulan Rajab dari waktunya yang telah Allah tetapkan. Karena dahulu di masa jahiliyah, kafir Quraisy apabila mereka ingin melakukan peperangan, ternyata peperangan tersebut terjatuh dan terletak di bulan Rajab, mereka ganti bulan Rajab ke bulan setelahnya. Dan mereka katakan sekarang bukan bulan Rajab. Begitu terus sampai nanti Rajab itu kembali ke tempatnya lagi. Makanya ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah di Hajjatul Wada, beliau mengatakan inna zamana qad istahara ka hayatihi. Sungguh waktu bulan suci itu telah kembali ke waktunya lagi seperti yang telah Allah tetapkan. Enggak ada yang mampu merubah-rubah seperti dahulu kafir Quraisy merubahnya di masa jahiliyah. Namun berbeda dengan kabilah Mudhar, mereka terus mengagungkan bulan Rajab tersebut melebihi kabilah-kabilah yang ada di masa jahiliyah dari bangsa Arab. Mereka menetapkan bulan Rajab pada waktunya. Mereka jaga kehormatannya. Mereka jaga apa-apa yang Allah haramkan untuk dilakukan di bulan tersebut. Maka dikenallah bulan Rajab tersebul dengan Rajabul Mudhar. Rajab dari kabilah yang mengagungkan bulan tersebut dan tidak pernah merubah waktunya dari ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan bulan Rajab juga dikenal dengan nama Rajabul Fard. Rajab yang menyendiri. Karena satu-satunya bulan haram yang terpisah dari 3 bulan haram yang lainnya. 3 berurutan dari Dzulqa'dah, nyambung ke bulan Dzulhijjah, nyambung ke bulan Muharram, baru 5 bulan kemudian ketemu bulan haram berikutnya, yaitu bulan Rajab. Maka Rajab dikenal juga dengan Rajabul Fard. Namun ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bulan haram adalah bulan yang Allah lipat gandakan amal-amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kata para ulama, kapan ada waktu yang fadil, waktu yang utama, maka kebaikan-kebaikan lebih ditingkatkan di dalamnya karena pahala-pahala yang Allah siapkan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Tapi perlu diketahui, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan zalimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. Artinya apapun bentuk dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar di sisi Allah dibanding bulan-bulan yang lain. Kezaliman dan kemaksiatan seluruhnya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan dilakukan oleh seorang hamba di 4 bulan haram tersebut, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram tersebut, yang pada waktu ini kita berada di salah satu dari 4 bulan haram tersebut, yaitu bulan Rajab. Maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, perbanyak amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah kita untuk senantiasa menjauhi apa yang Allah haramkan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasnya jelas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Walaupun sebagian ulama tafsir membawakan pendapat yang dimaksud fala tadzlimu fihinna anfusakum adalah seluruh bulan dari 12 bulan tersebut. Namun sebagian ulama menyatakan 4 bulan ini ditekankan untuk berhati-hati bagi seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu masyarakat jahiliyah mengagungkan bulan-bulan haram tersebut, tapi mereka tidak masuk dalam keagama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut. Apalah kita yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih berhak daripada mereka untuk mengagungkan bulan-bulan tersebut. Namun ma'asyiral muslimin, ibadallah, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, tidak didapatkan dalil-dalil yang sharih dan sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, dan tidak didapatkan amalan-amalan khusus yang berlandaskan dalil-dalil sahih yang dilakukan seorang hamba di bulan Rajab tersebut. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan tidak didapatkan satu dalil pun yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Rajab yang itu sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan tidak didapatkan satu dalil pun yang sahih sampai Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan beramal di bulan Rajab. Dan tidak didapatkan satu hadis pun yang bersambung sampai Nabi SAW sahih yang menjelaskan tentang keutamaan satu ataupun dua keutamaan puasa ataupun sholat di bulan Rajab. Artinya apa? Apapun amal saleh, apapun ketaatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, kita perbanyak di bulan tersebut tanpa mengkhususkan ritual ibadah yang itu tidak berlandaskan dalil yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Janganlah kita lelahkan diri kita, janganlah kita capekkan diri kita untuk beramal dengan amalan yang tidak pasti hukumnya bersumber dari Nabi SAW. Kenapa kita tidak kerjakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah salat. Salat apapun bentuknya selama sahih dalilnya dari Nabi SAW, perbanyak di bulan Rajab. 5 waktu, giatkan lagi untuk datang ke masjid. Sunnah-sunnahnya kerjakan yang sebelumnya bolong-bolong. Puasa-puasa sunnah yang belum pernah kita kerjakan, kerjakan di bulan-bulan tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengkhususkan puasa tersebut ada di bulan Rajab. Karena sampai saat ini para ulama ahli hadis mereka mengatakan, bahkan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah menjelaskan tidak ada dalil yang sharih dan sahih yang sampai kepada Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab dan tentang keutamaan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan tersebut. Maka kita sampaikan kepada diri kita dan jamaah sekalian, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk Nabi, perbanyak amal-amal saleh yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi mereka-mereka yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menggaung-gaungkan cinta kepada Nabi dan Ahlul Bait, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Muhammad, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, andai mereka semua yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketika kita mengetahui bahwasanya bulan haram adalah bulan yang haram untuk dinodai kehormatannya di dalam Islam, maka kita junjung tinggi bulan tersebut dengan mengamalkan amalan-amalan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama keharaman yang lebih Allah kuatkan di bulan-bulan tersebut. Di antaranya berperang diharamkan di bulan tersebut, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwasanya berperang di bulan haram itu telah mansuh sejak datangnya Islam, dan sebagian masih mengatakan ada. Tapi yang jelas, apapun bentuk kemaksiatan dan dosa, jauhilah di bulan haram tersebut. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan 4 bulan haram. 3 bersambung dan 1 terpisah. Itu beliau ucapkan di Hajjatul Wada, di haji wada. Dan Nabi SAW sesuai dengan namanya haji perpisahan, beliau banyak berwasiat kepada sahabatnya secara khusus di waktu itu dan secara umum untuk umatnya sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW ketika beliau ingin menjelaskan tentang kehormatan bulan haram, apa kata Nabi SAW?
berbicara tentang amalan-amalan, kemaksiatan-kemaksiatan yang jangan sampai kita terjatuh di bulan tersebut. Walaupun di bulan lain pun kita tidak boleh terjatuh, tapi di bulan tersebut lebih keras dari Allah Subhanahu wa taala tegurannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, bulan apa ini? Hari apa ini? Tempat apa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Bukankah ini Yaumun Nahar? Bukankah ini Mekkah yang Allah haramkan untuk kita nodai kehormatannya? 3 kehormatan yang berkumpul di satu waktu, yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati syahrikum hadha fi yaumikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram kalian tumpahkan dan kalian nodai seperti haramnya bulan ini, haramnya hari ini, dan haramnya tempat ini, yaitu Makkah. Maka ibadah Allah, kita berada di salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Maka perhatikan 3 hal-hal tersebut dan 3 larangan tersebut. Jangan sampai kita terjatuh dari antara satu di antara 3 tersebut. Walaupun keseluruhan kemaksiatan harus dihindari di bulan tersebut, tapi 3 hal tersebut ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita jatuh menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan sampai kita terjatuh dalam merampas harta-harta kaum muslimin. Jangan sampai kita terjatuh dalam menodai kehormatan-kehormatan kaum muslimin, terutama di bulan haram tersebut. Dan sekarang kita berada di bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Kemudian yang terakhir, ibadah Allah, di antara amal saleh terbesar yang harus kita perhatikan di bulan Rajab ini adalah bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil dan ikuti. Dan di antara keburukan terbesar yang dilakukan oleh seorang muslim menodai kehormatan bulan Rajab adalah dia mengada-ngadakan amalan-amalan dan ritual-ritual ibadah yang enggak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang akan terusir nanti di hari kiamat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, ya Allah, ummati ummati, ya Allah, ada itu umatku yang terusir dari telagaku, dekatkan dia ke telagaku ya Allah. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang beliau tidak pernah ketahui. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka ada-adakan dari ritual agama setelah engkau wafat, wahai Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suhqan, celaka kalian, menjauhlah dari telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhilah ritual-ritual peribadatan terutama di bulan ini yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah begitu banyak hadis-hadis sahih, cukuplah begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang amalan-amalan sahih, kerjakan itu. Jangan cari-cari yang tidak jelas bersumber dari Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ijma' kalimatana wa la tufarriq baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.